Assalamualaikum Kak Tauhid. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mohon maaf, kabarnya Kak Wahid? agak telat ya. Oh iya Kak. Gimana kabarnya Kak Wahid? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita mulai jam berapa? Kak, Kak Wahid, Ya, karena Kak Wahid udah datang nih, udah di tengah-tengah Zoom. Kita mulai saja Kak ya. oke boleh boleh. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Selama ini hingga sampai kita pada malam hari ini berkumpul di forum kajian yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabi'in dan keluarga beliau, semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Nami yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wahid selaku pemateri kita pada malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terima kasih kepada Kak Bijak Ramadan selaku founder Sirjima dan Mas Beni Setiawan selaku pembimbing Sirjima, juga kepada para panitia yang sudah mengadakan acara malam hari ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Masya Allah, di sini yang hadir ada sekitar 50-an, sekitar 40-an lah. Tahu nggak sih teman-teman semua, ini istimewa. Teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak muda yang lain mungkin sibuk pacaran, sibuk healing nggak jelas, tapi masya Allah healing teman-teman di sini adalah majelis ilmu. Kalian luar biasa karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan, waktu, kenikmatan, kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum-forum majelis ilmu, dan yang paling utama itu adalah iman teman-teman. Karena jika di hari kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir dalam forum malam hari ini. Baik sebelumnya saya ingin ingatkan beberapa adab yang harus diperhatikan dalam majelis. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi serta menutup aurat. Yang kedua, siapkan catatannya untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Dan yang keempat, teman-teman jika mau on cam tafadhol, asalkan tadi menutup aurat. Dan yang terakhir, jangan lip sembarangan.
Mungkin itu ada beberapa adab yang harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, lanjut. Saya izin bacakan susunan acara kita pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir doa dan penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajian sudah kita buka. Baik, selanjutnya kita kenalan dulu sama pemateri kita. Siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu atau sudah ada yang follow IG beliau. Tapi di sini saya coba bacakan sedikit CV tentang beliau agar teman-teman lebih kenal lagi sama beliau, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'arufan dulu ya. Nama lengkap beliau adalah Wahid Fatur Rahman. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Tahfidz Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi Yogyakarta, dan beliau juga pernah mengajar tahfidz dan tahsin di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Muhammadiyah Ilmu Juraimi Yogyakarta dan beberapa sekolah Muhammadiyah lainnya di Yogyakarta. Untuk riwayat pendidikan beliau yaitu MI Islamiyah Singga, MTS Muhammadiyah 4 Purbalingga, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Darussalam Singga. SMA PKBM Bangun Karsa Mahad Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi Yogyakarta. Lalu terakhir Ma'had Ali bin Abi Thalib Yogyakarta. Dan untuk Instagram beliau yaitu _Wahid Fatu teman-teman. Yang belum follow silakan follow dulu, karena konten-kontennya beliau Masya Allah banget, dan siapa tahu dari postingan-postingan beliau ada kebaikan ya yang bisa teman-teman peroleh di sana. Untuk tema yang akan beliau bawakan pada malam hari ini yaitu capek boleh, nyerah jangan. Capek boleh, nyerah jangan. Masya Allah sekali ya teman-teman, kita pada malam hari ini. Merasa lelah dan capek tentu merupakan suatu perkara yang wajar. Tetapi tidak untuk menyerah teman-teman. Jika lelah istirahatlah sejenak, ambil jeda sejenak, lalu lanjutkan kembali. Jika di hati dan pikiran kalian terbesit kata ingin menyerah, coba ingatlah hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata dari Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan ada lagi hadis bunyinya seperti ini. Dari Aisyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah seorang mukmin yang tertusuk sebuah duri kecuali karenanya ditusuk satu derajat dan dihapus kesalahannya. Hadis riwayat Ahmad. Allah itu baik teman-teman. Allah telah menjanjikan pahala yang besar untuk orang-orang yang bersabar dan janji Allah itu pasti teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut atau risau teman-teman. Percayakan saja, percayakan sama janji-janji manusia yang terkadang ada bohongnya masa sama janji Allah nggak percaya. Ini janji dari Allah sang pemilik alam semesta yang mana membolak-balikan hati dan Allah yang memiliki kendali atas apa yang ada di langit dan di bumi, dan di dalam Al-Quran juga tertulis di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melahir kesanggupannya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Baik, baik, biar enggak terlalu memakan waktu lebih lama. Baik, biar enggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya. Kita kupas tuntas bersama tema kita pada malam hari ini. Untuk Kak Wahid, waktu dan layar kami persilakan. Monggo Kak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas moderator yang sudah memberikan waktunya. Mohon sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Jelas Kak. Saya izin membagikan ini ya, layar ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil izzah bi'ulumil aziz wa kullu azizin bi'izzatin mu'taz. Ya azizi ta'azzaztu bi'izzatika faman i'tazza biduni izzatika fahuwa dalilun innallaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-izzah azzazal islam bil ma'izzah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sahabat Hijrah Syirzimah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini ya teman-teman semuanya, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita semuanya nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan sempat. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beraktivitas. Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini teman-teman semuanya, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang patut disyukuri ya oleh kita semuanya. Ya, di mana kita dapat duduk bersama ya meski via daring, via online. Ya, semoga ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam ilmu. Ini merupakan salah satu jalan kita agar dimudahkan menuju surganya Allah, teman-teman. Ya,
Jadi teman-teman tuh tadi benar seperti dikatakan sama Mas Moderator, adalah orang-orang pilihan. Tidak semua diberikan kenikmatan seperti ini. Ini teman-teman sedang mendapatkan kenikmatan, ibaratnya itu jalan tol gitu. Ya, menuntut ilmu itu sebuah jalan tol menuju surga. Kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan, ya, dan jalan itu adalah jalan menuntut ilmu, maka sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa kita syukuri, ya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya beranjak ke materi, ya saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya dan diri saya pribadi. Pertama adalah untuk senantiasa meluruskan niat kita, ya, bertolabul ilmi, kita niatkan karena Allah, jangan niatkan karena yang lain. Jangan sampai ya lelahnya kita mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan, ya, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa gitu, hanya karena mungkin salahnya niat kita gitu. Jadi pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tatkala kita niatnya lurus karena Allah, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Seperti itu ya. Jadi luruskan niat. Karena niat ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Saking pentingnya maka beberapa ulama, hampir semua ulama ya, tatkala mereka menulis sebuah kitab, mereka menulis sebuah buku, maka mereka akan mengingatkan tentang niat terlebih dahulu. Bahkan ya kayak hadis arba'in gitu ya, ditaruh di awal itu tentang niat. Harapannya apa? Harapannya para penuntut ilmu itu bisa meluruskan niatnya ketika dia akan menuntut ilmu, seperti itu. Sehingga tatkala niatnya lurus, maka Allah akan mudahkan dia dalam menuntut ilmu. Itu pertama, luruskan niat. Kemudian yang kedua adalah catat faedah yang bisa diambil, yang bisa dicatat. Ya. Qayyidul ilmi bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menyiapkan catatan agar apa-apa yang nanti bisa dicatat, ya, dicatat. Faedah yang bisa dicatat meskipun mungkin receh gitu ya, bisa dicatat. Harapannya bisa nanti buat sharing-sharing mungkin dengan temannya, atau mungkin bisa sebagai bahan materi mungkin ketika teman-teman ingin berdakwah, seperti itu. Ya, itu dua yang saya ingatkan ketika saya menyampaikan materi gitu ya, atau ketika saya hendak melakukan sharing seperti itu. Buat teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ya kita akan sharing itu mengenai temanya tuh capek boleh, nyerah jangan. Ini mungkin ada tema yang banyak disukai gitu ya, karena mungkin banyak di antara kita gitu relate gitu. Kita tuh lelah gitu. Kita tuh capek gitu. Baik itu yang mahasiswa mungkin capek dengan berbagai macam tugasnya yang mungkin menumpuk seperti itu ya, ataupun mungkin orang tua yang mungkin banyak pikiran tentang anaknya, kemudian belum tentang keseharian dan lain sebagainya. Baik itu mungkin pejabat, guru dan lain sebagainya yang mana mereka itu mungkin kelihatannya senang-senang aja gitu ya teman-teman, tapi pasti mereka merasakan yang namanya capek gitu ya, pasti merasakan yang namanya capek gitu teman-teman ya. Misalkan yang mahasiswa nih, dia udah nyiapin tugas, sudah ngerjain skripsi, ternyata nggak di ACC, ternyata ditolak, suruh ganti judul dan yang sebagainya. Ini kan adalah sesuatu yang melelahkan gitu ya teman-teman semuanya. Nah malam hari ini mari kita akan kupas tuntas mengenai ini ya, mengenai capek boleh, tapi jangan sampai kemudian kita menyerah, seperti itu. Oke. Yang pertama ya teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan capek, kita merasakan lelah, itu adalah sesuatu yang wajar gitu, sesuatu yang
Wajar. Mengapa? Ya karena dunia ini adalah tempatnya capek. Dunia ini adalah tempatnya kita untuk berlelah-lelah seperti itu. Lalu boleh nggak sih kita mengeluh? Gitu. Boleh nggak sih kita ngeluh? Boleh teman-teman. Ya kita boleh mengeluh. Ya. Karena apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 disebutkan, Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah itu bersifat suka mengeluh. Kemudian dalam ayat selanjutnya ayat 20, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ya, ketika mendapatkan kesempitan, ya, dia merasa mengeluh, kemudian apabila mendapatkan keluangan gitu, mendapatkan kenikmatan, dia bersifat kikir. Ini sifatnya manusia gitu. Jadi berkeluh kesah itu adalah fitrahnya manusia gitu ya, suka berkeluh kesah seperti itu. Tapi yang menjadi masalahnya apakah kemudian mengeluh yang berlebihan yang sampai mungkin dia menyakiti diri sendiri. Nah, ini yang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi mengeluh boleh ya, tapi jangan sampai kemudian dari keluhan-keluhan tersebut kemudian kita menyakiti diri kita. Kemudian kita menerobos syariat, melakukan hal-hal yang mungkin dilarang oleh syariat. Nah, ini mengeluh yang dilarang seperti ya teman-teman. Jadi kita boleh mengeluh. Ya, justru malah dengan keluhan-keluhan tersebut harapannya bisa menjadi muhasabah. Oh, ternyata mungkin ini adalah cara Allah untuk menguatkan kita. Mungkin ini adalah cara Allah membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, yang lebih baik lagi. Sehingga apa? Sehingga Allah turunkan kepada kita masalah-masalah. Allah turunkan kepada kita ujian-ujian. Ya, teman-teman. Jadi kita boleh mengeluh karena itu sudah fitrahnya kita. Seperti itu. Dan yakinlah seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Moderator, ya, bahwasanya Allah itu tidak mungkin membebani hambanya itu melebihi batas kemampuannya gitu. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah membebani sesuatu di luar kemampuan hamba tersebut. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan ujian yang menurut teman-teman itu berat gitu, yang menurut teman-teman itu ujiannya itu sudah wah pokoknya berat banget gitu lah, kayak seakan-akan menjadi orang yang paling malang seperti itu ya teman-teman. Berarti teman-teman itu kadar keimanannya sudah levelnya sudah lebih tinggi gitu. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian itu untuk meningkatkan keimanan seorang hamba tersebut? Tatkala hamba tersebut mau bersabar, tatkala hamba tersebut mau menerima, mau ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ujian yang diberikan Allah pun kepada kita itu tidaklah kekal ya teman-teman semuanya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam syairnya, ya, da'il ayyam taf'al ma tasha'u wa tib nafsaka idza hakamal qada'u. Tinggalkanlah hari-hari, biarkanlah dia dirimu, wa tib nafsaka idza hakamal qada'u. Tatkala musibah itu menghakimi kita, ya, tatkala ujian, tatkala musibah itu menghampiri kita, ya. Wala tajza' lil haditsatil layali fama lil hawadits dunya baqa'u. Dan janganlah kalian bersedih dengan segala musibah, dengan segala ujian yang terus-menerus menimpamu. Ya. Fama lil hawadits dunya baqa'u, bahwasanya ujian dunia itu tidaklah kekal gitu. Ya, jadi ada waktunya seperti itu. Ya. Jadi tatkala kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan masalah, ya, kita harus hadapi dengan kesabaran. Kita harus hadapi dengan ketabahan, ya. Kita anggap Allah itu masih sayang ke kita nih, jadi kita masih diperhatikan nih. Allah masih mau menguji kita, ya. Bayangkan teman-teman, ketika teman-teman berbuat maksiat, kemudian rezekinya lancar, kemudian urusannya lancar, ya, tidak pernah diberikan ujian, tidak pernah diberikan musibah, ya. Bisa jadi karena apa? Karena Allah sudah berlepas. Orang tersebut terkena yang namanya apa? Namanya saya malah jadi lupa, ya. Jadi tatkala dia berbuat kemaksiatan tapi rezekinya masih lancar, dia terkena, astagfirullah ya Allah,
Ana lupa. Istidraj, Masya Allah. Syukran telah mengingatkan, Masya Allah. Ini udah pada pintar-pintar. Terkena istidraj ya. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala langsung mendahulukan kenikmatannya di dunia dan nanti di akhirat dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bedanya dengan seorang mukmin. Kalau seorang mukmin ya di dunia ini capek-capek dulu nih, diuji dulu nih sama Allah, baru nanti senang-senangnya di akhirat seperti itu. Ya teman-teman. Itu. Kemudian ya. Nih, bagaimana kita menghindar dari lelah? Bagaimana kita menghindar dari capek? Bagaimana kita menghindar dari rasa bosan? Sedangkan kita masih berada di sebuah tempat yang bernama bumi, yang bernama dunia, ya. Karena dunia itu kan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ya, itu adalah tempat permainan, tempat senda gurau, seperti itu, ya. Innamal hayatud dunya mata' adalah permainan. Ya, dan permainan itu pasti kan melelahkan gitu ya, melelahkan. Dan dunia ini adalah tempat bagi seorang mukmin gitu ya. Bagi seorang mukmin adalah tempat untuk beramal, ya, tempat untuk beribadah, ya, untuk beribadah, untuk berlelah-lelah terlebih dahulu sebelum kemudian nanti kita menghadapi hari yaumul akhir atau ya di hari kiamat kelak nanti, di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan-balasan dari apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan selama di dunia seperti itu. Ya, jadi ini dunia adalah tempatnya capek, adalah tempatnya lelah, jadi wajar semua teman-teman merasa capek, semua merasa lelah, jadi wajar ya. Tapi jangan sampai teman-teman menjadi orang yang rugi. Teman-teman sudah capek nih di dunia nih, sudah capek nih, sudah lelah, sudah bosan gitu ya hidup di dunia ini, tapi kemudian di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena lelahnya teman-teman, lelahnya capek, capeknya teman-teman itu dalam kemaksiatan gitu misalkan ya. Jangan sampai lelah kita itu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tapi justru malah mendapatkan dosa. Ini yang harus menjadi catatan buat kita ya. Kita boleh capek, kita boleh lelah, kita boleh bosan, tapi bagaimana dengan lelah tersebut, capek tersebut, bosan tersebut kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Kita lelah dalam ketaatan, kita lelah dengan kebermanfaatan, kita lelah dengan sesuatu yang bermanfaat dalam kebaikan ya. Lelahnya itu lillah gitu, lelah menghafal Al-Quran, Masya Allah, lelah talabul ilmi ya, lelah berbagi kebermanfaatan gitu dengan teman-teman gitu, atau dengan keluarga dan sebagainya. Ini kan adalah lelah yang nantinya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita bagaimana kita menjadikan lelah kita itu lillah ya, bagaimana menjadikan lelah kita, capek kita ya itu lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesuatu yang tertaut karena Allah, sesuatu yang kita niatkan karena Allah itu akan bernilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi jangan sampai lelahnya teman-teman, capeknya teman-teman itu malah justru diganjar dosa atau azab. Karena apa? Karena lelahnya dan capeknya itu karena kemaksiatan atau hal-hal yang sia-sia. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, teman-teman. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu adalah di antara baiknya Islam seseorang. Jadi sebisa mungkin ya kita sebagai seorang yang mengaku muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan waktu kita adalah untuk kebermanfaatan. Ya, dan sekarang di zaman teknologi seperti ini kebermanfaatan ya kita semakin mudah gitu memberikan kebermanfaatan ke orang lain. Bisa dengan konten-konten buat teman-teman yang suka main sosmed gitu, Instagram, ya, WA pun bisa, WA, kemudian Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Ya, kita bisa menggunakan ya sosial media tersebut sebagai ladang kita untuk membagi kebermanfaatan. Gak usah dengan sesuatu yang mungkin ribet. Ya bisa kita dengan share ya. Share kan gampang tuh, nge-share kebaikan tuh. Nge-share misalkan hadis, nge-share
tips apa gitu tentang kebaikan. Itu kan gampang gitu ya teman-teman. Kita nggak perlu mikir berat konten apa yang sebagainya. Kita cukup nge-share saja. Tapi kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang meng-share kebaikan itu. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang membuat konten itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita gunakan waktu kita adalah untuk kebermanfaatan. Oke. Nah, ada kata-kata la rohah lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin melainkan di surga. Jadi bagi seorang mukmin, teman-teman, karena dunia ini adalah tempatnya untuk capek, tempatnya untuk lelah, dan istirahatnya itu di mana? Istirahatnya di surga. Ya, istirahat bagi seorang mukmin adalah di surga. Ya, jadi di dunia ini bukan tempat untuk istirahat. Ya maka wajar mungkin teman-teman digenjot dengan ibadah, digenjot dengan hal-hal kebaikan, ketaatan seperti itu. Ya bagaimana kita ditahan untuk menahan hawa nafsu kita. Ya karena sejatinya istirahat bagi seorang mukmin adalah di surga. Ya. Tentu kita semuanya menginginkan surga. Tapi apakah kemudian kita bisa mendapatkan surga hanya dengan berleha-leha, hanya dengan leyeh-leyeh, hanya dengan santai-santai, ya, duduk, ya, berpangku tangan, kemudian. Apakah cukup dengan seperti itu? Ya, tidak teman-teman. Ya, tentunya perlu bekal, ya, perlu bekal. Kemudian perlunya kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Ali Imran ayat 185, ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Bahwasanya bahwasanya kemenangan sejati, bahwasanya kesuksesan yang sebenarnya itu tatkala kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesuksesan yang sebenarnya, yang sejati itu, ya. Jadi tatkala kita dijauhkan dari neraka dan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah. Maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Ya, tatkala dia dimasukkan oleh ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, jadi selamat bercapek-capek, selamat berlelah-lelah, ya. Tapi ingat, kita sebagai seorang mukmin sejati, usahakanlah capek kita, lelah kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah untuk kebaikan, adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, capek boleh, nyerah jangan, gitu. Ya. Sekarang saya agak miris tatkala melihat banyaknya berita gitu ya, banyaknya berita di mana para mahasiswa, di mana banyak orang tua, di mana banyak orang muda itu mereka melakukan bunuh diri gitu, melakukan bunuh diri. Tentunya bunuh diri ini adalah ekspresi dari mungkin capeknya dia, mungkin lelahnya dia dengan kehidupan, dengan segala masalah yang mungkin dia temui gitu ya. Kemudian dari situlah kemudian dia sudah merasa depresi, kemudian dia putus asa, ya. Setelah itu apa? Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, mereka bunuh diri, ya. Dan tidak sedikit gitu ya, yang melakukan bunuh diri itu adalah orang-orang yang cerdas gitu. Orang-orang yang cerdas, dia adalah orang yang mempunyai kredibilitas ilmu gitu ya. Bahkan belum lama di Jogja gitu ya, dia mahasiswa tersebut loncat dari hotel gitu, lantai berapa saya lupa, dan ternyata dia tatkala ditelusuri, ya ternyata dia adalah orang yang aktif dalam organisasi, dia adalah orang yang pandai, cerdas, terkenal cerdas di kelasnya seperti itu. Tapi kok dia bisa bunuh diri? Ternyata kenapa? Ternyata setelah ditelusuri karena masalah keluarga, broken home gitu ya. Dia mungkin tidak ada tempat
curhat, dia tidak ada tempat untuk ngobrol. Tatkala dia mendapatkan masalah-masalah yang mungkin pelik gitu ya, dia simpan sendiri dan mungkin jadi penyakit kan, bisa jadi ya. Kemudian akhirnya dia merasa depresi, kemudian dia bunuh diri gitu. Ya ini adalah fenomena yang sangat miris gitu ya, di mana banyak sekali orang-orang mengakhiri hidupnya itu hanya karena mungkin dia lelah, dia capek dengan aktivitasnya gitu. Kemudian dia melakukan bunuh diri seperti itu. Ini adalah sebuah kemirisan ya teman-teman semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Jadi banyak ayat yang menyebutkan agar kita tidak berputus asa gitu. Di antaranya ada Quran surat Yusuf ayat 87 yang mungkin sudah kita sering dengar ya. Ya bani yadhhabu fatahassasu ya. Min Yusuf wala tayasu min rauhillah. Dan janganlah wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya kata Allah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, wahai orang-orang yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu. Yaitu di antara dalil-dalil larangan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sesungguhnya rahmat Allah, ya kasih sayang Allah itu sangatlah luas, ya. Meskipun mungkin kita melakukan dosa sebesar apapun, seberat apapun, ya. Ampunan Allah itu sangat terbuka, teman-teman. Sangat luas. Kita membawa dosa seluas langit dan bumi. Allah membawa ampunan lebih dari luasnya langit dan bumi. Ya. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala teman-teman merasa ya sudah melakukan kemaksiatan yang mungkin adalah kemaksiatan yang besar sekalipun ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bertaubat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang bertaubat dan suka mencucikan diri. Ya. Jadi seberat apapun masalah teman-teman, seberat apapun dosa teman-teman, ya, ampunan Allah lebih besar. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sudah berbuat dosa, Ustaz, tapi kemudian kita bertobat, kemudian melakukan dosa lagi, bertobat, melakukan dosa lagi, ya. Apakah kemudian tobat kita tidak akan diterima? Nah, ini adalah perspektif yang salah ya. Kalau misalkan kita menganggap tobat kita nggak diterima nih karena mungkin kita sering berdosa, tobat. Ya, ibarat sebuah baju putih teman-teman semuanya. Dan dosa itu adalah ibarat sebuah noda. Bukankah pakaian putih kita selalu kita cuci tatkala terkena noda, tatkala pakaian putih itu kotor? Ya. Begitulah taubat. Ya, tapi juga jangan sampai teman-teman semuanya karena menganggap ampunan Allah itu luas nih. Tapi aduh aku maksiat aja lah, ampunan Allah luas kok. Jangan sampai, ini juga perspektif yang salah juga. Ya. Jadi sebaik-baik orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa adalah yang dia bersegera untuk bertaubat. Ya, dia bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khairu khatta'una tawwabun, dan baik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara syarat tobat ya agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyesal. Kita menyesali, kemudian kita tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi, kemudian kita bertekad untuk tidak melakukannya lagi, kemudian kita bertaubat ya di waktu masih diterimanya taubat. Ya, karena ketika waktu di waktu di mana taubat itu sudah tidak terima, maka taubat itu akan tertolak. Seperti Fir'aun yang mana dia bertaubat tatkala nyawa sudah sampai kerongkongan. Ya, jadi tidak diterima. Kemudian bertaubat setelah matahari terbit dari arah barat atau hari kiamat ya, menjelang hari kiamat. Itu taubat yang sudah tidak diterima. Jadi selama kita masih
diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya sebelum tidur gimana sih Usair buat kita untuk memuhasabah diri kita, kemudian ingat dosa apa yang sudah kita lakukan di hari itu, kemudian kita perbanyak istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tersebut. Ya. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik ya, dia menyebutkan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah berfirman ya, wahai Bani Adam, selama engkau memohon kepadaku, aku akan mengampuni dosa yang ada padamu. Kemudian wahai Bani Adam, jika seandainya dosamu setinggi langit ya, dan engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai Bani Adam, jika engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau memohon ampun kepadaku dan tidak menyekutukanku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi pula. Ya, ini adalah hadis qudsi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun gitu. Kita membawa dosa seluas langit dan bumi ya, tatkala kita tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan ampunan seluas langit bumi pula kepada kita ya. Ini adalah Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja sih yang menjadikan kita atau menjadikan seseorang itu mudah berputus asa? Saya rangkum ada kurang lebih ada 5 penyebab putus asa. Sebenarnya banyak ya, cuma saya sebutkan 5 saja. Ya. Di antaranya adalah kurangnya motivasi. Gitu. Kurangnya motivasi orang. Ya. Jadi motivasi itu penting juga ya teman-teman buat kita ya. Motivasi itu penting juga buat kita. Jangan pernah meremehkan motivasi. Ya. Mungkin tatkala kita sedang futur, kita sedang malas, terkadang motivasi itu adalah sebagai suntikan semangat kembali gitu ya buat kita gitu. Meski mungkin hanya lewat quotes pendek seperti itu ya, tapi justru terkadang dari hal-hal seperti itu bisa membangkitkan semangat kita kembali seperti itu. Yang tadinya sudah lelah, kemudian kita lihat motivasi atau mendapatkan motivasi dari teman kita. Misalkan lagi capek nih kita nih, aduh aku lagi capek banget nih, kayak udah nggak tahan menghadapi kenyataan hidup misalkan. Kemudian teman kita datang, ya ingat bahwasanya apa yang menimpamu itu justru karena kamu kuat gitu, ya. Jadi kamu harus tetap semangat gitu misalkan. Kemudian bukankah kelezatan itu akan diperoleh setelah capek-capek gitu, setelah berlelah-lelah gitu. Pokoknya motivasi yang singkat, yang mungkin ringan gitu, tapi terkadang itu bisa menjadikan suntikan semangat baru buat kita yang mungkin sedang futur, yang mungkin sedang sudah merasa berputus asa seperti itu. Jadi pentingnya ya teman-teman ketika mendapatkan temannya mungkin dia sedang lelah, dia sedang capek menghadapi kenyataan hidup, ya misalkan tugas nggak selesai atau apa gitu lah ya, didekati, kemudian berilah motivasi, berilah quotes terindah kalian gitu ya, masukkanlah di situ ya, karena terkadang nasihat quotes motivasi itu akan lebih masuk tatkala orang tersebut sedang dalam keadaan terendahnya ya. Itu kurangnya motivasi. Kemudian yang kedua adalah tekanan lingkungan ya, tekanan lingkungan. Bisa jadi karena mungkin lingkungannya ya, dia merasa tertekan nih berada di lingkungan tersebut, merasa kayak aduh aku jadi beban nih di sini nih, cuma jadi beban dong, udahlah nggak usah hidup aja gitu, cuma jadi beban dong misalkan seperti itu. Jadi karena tekanan lingkungan juga bisa. Nah dari sini maka pentingnya kemudian kita memilih circle, memilih lingkungan yang baik ya teman-teman ya. Dalam bergaul usahakanlah kita mencari circle atau lingkungan yang baik, yang mana tatkala kita berkumpul di situ, kita ada di lingkungan itu, kita ada di circle itu ya, kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah
dekat dengan Allah itu tidak mungkin kemudian kita akan mudah berputus asa, kita akan bunuh diri dan sebagainya macam-macam itu. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tentram. Ya, kalau misalkan hati kita tentram, hati kita tidak gelisah, tidak gundah, ya pasti kita akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang positif ya dibanding hal-hal yang negatif gitu. Kemudian di antara penyebab putus asa juga ada karena kegagalan ya. Kegagalan ini bisa menjadi faktor seseorang itu putus asa. Ya mungkin dia sudah merasa berjuang nih, sudah nugas 7 hari 7 malam misalkan bagi orang yang kuliah gitu ya. Ya atau mungkin bagi penghafal Al-Qur'an dia sudah menghafal ya sehari semalam nonstop tanpa tidur misalkan ya. Kemudian apa? Pas setoran nggak lancar. Akhirnya suruh balik lagi. Ternyata dia sudah nugas 7 hari 7 malam, ternyata tugasnya misalkan ditolak gitu. Kemudian dia otomatis akan merasa, aduh, udah capek-capek, sia-sia misalkan gitu. Pasti dari situlah ya kemudian dia akan muncul keluhan-keluhan yang kemudian bisa menyebabkan dia menjadi berputus asa. Gitu, ya. Nah, ketika mendapati posisi seperti ini kita gagal gitu ya teman-teman. Ya kita gagal, kita ingat lagi bahwasanya orang-orang yang hebat itu terlahir dari kegagalan-kegagalan gitu. Ya. Orang yang hebat itu terlahir dari kegagalan-kegagalan. Kemenangan besar itu akan kita peroleh ya dengan meraih kemenangan-kemenangan kecil. Seperti jadi step by step. Ya ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan ya. Ibarat kita mau naik ke lantai 4 nih teman-teman semuanya. Otomatis kita mau nggak mau harus lewati dulu lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya kemudian baru nanti kita sampai lantai 4. Mungkin di lantai 1 kita terpleset nih. Apakah kemudian kita akan berhenti di situ? Apakah malah kemudian kita belajar ya dari kemarin ternyata salah nih, salah pakai sepatu misalkan, pakai sepatu sepak bola misalkan, itu kan ada poolnya kan licin gitu misalkan. Ya kemudian belajar berarti besok harus pakai sepatu yang lain ya, yang sepatu yang nggak licin misalkan. Kemudian dia lanjut ke tangga-tangga selanjutnya. Seperti itu. Ya, apakah kegagalan tersebut menjadikan sebuah pelajaran bagi dia atau justru malah kemudian dia berhenti? Nah, ini yang membedakan seseorang ya. Orang yang hebat dengan orang yang dia mudah putus asa. Itu. Kemudian ada lagi merasa sendiri. Ini seperti tadi ya, banyak orang yang bunuh diri karena mungkin dia merasa tidak ada teman, tidak ada tempat curhat. Ya, baik itu orang tua atau temannya. Maka pentingnya kemudian kita mempunyai teman gitu. Ya, bisa curhat ke teman, bisa curhat ke orang tua. Ya, tatkala kita memperoleh masalah ya. Saya pribadi seperti itu teman-teman. Tatkala saya memperoleh sebuah masalah ya, tidak kemudian saya pendam sendiri. Ya, yang kiranya misalkan bisa diceritakan ke teman kita, ceritakan ke teman kita. Ya. Karena terkadang kita cuma modal curhat, kita modal cerita saja gitu. Kadang udah plong seperti itu. Meskipun nanti belum ada solusi seperti itu ya. Kita cerita telepon orang tua, kemudian ini saya ada masalah ini. Meskipun nanti belum terselesaikan, tapi seenggaknya sudah mengurangi beban gitu. Daripada kemudian kita pendam sendiri, kemudian malah jadi penyakit. Ya, jadi penyakit, semakin menumpuk masalah, semakin nanti malah kemudian gampang depresi seperti itu. Kemudian berharap kepada manusia, ini juga bisa menjadi faktor mudah putus asa. Ya, terlalu berharap kepada manusia, ya, berharap manusia, tapi kemudian tidak tersampaikan harapan tersebut, terkadang orang jadi putus asa gitu. Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ingat teman-teman, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sesuatu yang tidak bisa kita capai. Wa ridhallahi ghayatun la tudrak. Dan ridho Allah adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, idrak mala tudrak. Tudrak mala yudrak. Ya, ketahuilah apa yang tidak boleh engkau tinggalkan, yaitu ridho Allah, ya, dan tinggalkanlah apa yang tidak dapat kamu capai, yaitu ridho manusia.
Itu. Jadi ridho Allah adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi ketika kita beraktivitas, kita melakukan sesuatu itu harapkan karena ridho Allah gitu ya. Kita harapkan kepada Allah. Tapi ketika kita mengharapkan kepada manusia, ya maka tidak akan mungkin tercapai. Mau kita berbuat sebaik apapun yang mungkin menurut kita sudah sempurna, sudah perfect nih, kita sudah mengerjakan sesuatu, pasti ada orang yang akan tetap tidak suka dengan kita, tidak suka dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya karena apa? Karena ridho nas tadi. Wa yatunlah tudrak. Ridho manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai gitu. Jangankan kita kan sebagai manusia biasa gitu ya. Itu ya pasti banyak sekali orang yang membenci kita gitu. Bagi orang yang membenci kita ya pasti yang ada di matanya itu ya kita tuh adalah orang yang buruk itu, meskipun kita mungkin berbuat baik ya, pasti yang akan diingat adalah keburukan-keburukan kita. Bagi orang yang suka dengan kita, mau mungkin kita berbuat buruk pun ya di mata dia kita adalah orang baik gitu. Ya, seperti itu. Allah saja tidak lepas dari celaan orang-orang kafir, apalagi kita sebagai manusia biasa gitu. Ya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman ya ingin biar nggak mudah putus asa itu, pokoknya jangan berharap kepada manusia. Ya, berharap kepada manusia adalah sesuatu yang paling sederhana untuk membuat kita kecewa. Ya, ingat, berharap kepada manusia adalah sesuatu yang paling sederhana untuk membuat kita kecewa. Itu catat teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah iman yang lemah. Nah ini mungkin karena iman yang lemah ya teman-teman semuanya. Ya, ketika mendapatkan ujian yang banyak, dia merasa berat dan tidak mampu menghadapi gitu ya. Karena imannya lemah, ya dari sinilah kemudian muncullah bisikan-bisikan setan. Oh, udah bunuh diri aja daripada nanti makin pelik dan lain sebagainya. Ya, iman yang lemah yang menjadikan dia mudah berputus asa, kemudian mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat sekalipun. Itu. Maka pentingnya kemudian kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Imam Syafi'i menyebutkan, ya, iman itu naik dengan apa? Dengan ketakwaan. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, dan turun dengan ya ma'asi, dengan maksiat. Ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, jika ingin iman kita tetap naik, tetap stabil adalah ya perbanyaklah berbuat ketaatan lah, perbanyaklah berbuat kebaikan. Ya. Jika iman kita ingin terus naik gitu. Tapi kalau misalkan turun, ya itu karena apa? Karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ya, karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Itu ya teman-teman semuanya. Oleh karena itu sebisa mungkin ya kita gunakan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya manusia ya pasti ada kalanya dia futur. Ya maka boleh healing. Boleh kita healing, tapi sebaik-baik healing adalah zikir. Sebaik-baik healing adalah zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ya. Kalau misalkan kita mendapatkan masalah yang pelik, oke, healing pleasure boleh. Ya. Tapi itu bukan sebaik-baik healing. Karena terkadang kita plesiran ya, kita pergi ke suatu tempat gitu, liburan gitu, ke pantai dan lain sebagainya. Oke, mungkin di waktu itu tuh mungkin kepeningan kita hilang gitu. Tapi setelah pulang ke rumah lagi, aduh, malah nambah beban pikiran. Aduh, tadi belum hitung-hitungan dengan teman tadi, bayar bensin dan sebagainya, sedang mungkin keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja mungkin gitu ya. Maka sebaik-baik zikir adalah zikir. Sebaik-baik healing adalah zikir. Dan zikir itu bukan hanya dengan subhanallah, Allahu akbar ya, kemudian la ilaha illallah dan sebagainya. Zikir itu segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, bisa dengan bertalabul ilmi seperti ini. Ini juga merupakan zikrullah. Ya, kita bertalabul ilmi, kita bermajlis, mencari majelis-majelis ilmu. Ya, di situ kita mengambil faedah ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ini adalah sesuatu yang akan menjadikan diri kita imannya terus stabil dan naik seperti itu. Kemudian nah, ini jangan berputus asa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun." Ini dalam surat Yusuf ayat 87. Ya.
Kita dilarang untuk berputus asa karena putus asa itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Ilal qaumul kafirun. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirin. Jadi putus asa ini adalah sifatnya orang kafir. Jadi kita sebagai seorang mukmin, jadi janganlah kita mudah untuk berputus asa. Ya, kita ada Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemberi solusi. Ya. Quran surat Ali Imran ayat 173. Ya, cukup Allah sebagai penolong. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau merasa akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepadamu ya ujian-ujian sebagaimana yang datang kepada kaum-kaum terdahulu. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ya, mereka ditimpa kesengsaraan, mereka ditimpa dengan kesempitan, wazulzilu, mereka digoncang dengan berbagai macam ujian musibah. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu, sampai kemudian nabi ya kelas rasul, kemudian rasul walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'u hatta nasrullah. Ya, bertanya, kapan ini pertolongan Allah datang? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, kata Allah. Ya, sampai sekelas Nabi kemudian orang-orang yang beriman sampai berkeluh, kapan nih pertolongan Allah datang? Itu berarti kan otomatis ya Rasul dan para orang-orang beriman waktu itu kan sedang mendapatkan masalah, sedang mendapatkan ya masalah yang bukan masalah yang sepele gitu, masalah yang mungkin berat, sampai kemudian Rasulullah dan orang-orang beriman bertanya, kapan nih pertolongan Allah datang nih? Kapan nih pertolongan Allah datang? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingat bahwasanya pertolongan Allah itu dekat gitu. Pertolongan Allah itu dekat. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-Ku yang bertanya kepadamu tentang Allah itu, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Itu. Jadi Allah itu dekat. Ya. Jadi tatkala kita sedang memperoleh masalah yang berat, ingat ada Allah. Ya. Kita adukan kepada Allah. Ya Allah, saya mempunyai masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Bukankah Engkau adalah sebaik-baik penolong, Engkau adalah sebaik-baik pemberi solusi. Ya. Kita iringi dengan doa, kemudian kita iringi dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Itu kuncinya, teman-teman. Kalau pengen bisa menghadapi masalah, gitu, sukses menghadapi masalah, kuncinya adalah wa may yattaqillah, dengan bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu, teman-teman. Ya. Ingat selalu ketika kita sedang merasa ingin berputus asa, ingat ada Allah. Allah yang siap yang memberikan pertolongan kepada kita. Oke. Itu ya. Dan saya terakhir ini ada kata Arab ya, mahfudhat, yang mungkin bisa menjadikan ini kurang huruf waw. Wamal ladzatu, harusnya wamal ladzatu ya. Wamal ladzatu ila ba'da ta'ab. Tidaklah kenikmatan itu akan diperoleh kecuali setelah kepayahan. Ya. Jadi teman-teman semuanya ya, kenikmatan itu akan kita peroleh setelah kita berlelah. Setelah kita capek-capek dulu gitu. Ibarat kita menaiki gunung ya. Beda ya, orang yang naik gunung mungkin dengan helikopter, dengan pesawat gitu. Ya, dia tinggal duduk kemudian sampai puncak, udah lihat pemandangan. Ya. Dia nggak capek nih. Maka dia
pas sampai atas itu kenikmatannya biasa-biasa aja gitu. Beda dengan orang yang mungkin dia jalan kaki, kemudian menggendong ransel yang berat, ya mungkin kemudian dengan jalanan yang terjal, ya bebatuan atau tanah yang licin dan lain sebagainya. Ada perjuangan di situ tuh. Semakin perjuangan itu semakin berat, tatkala orang tersebut sampai di puncak itu, maka kepuasan, kenikmatannya akan semakin besar gitu. Karena sudah capek gitu, sudah letih, kemudian sampai atas, wah lihat kebesaran Allah yang luar biasa, ada samudra awan, kemudian ada gunung-gunung dan sebagainya, pemandangan yang luar biasa, maka kenikmatannya akan lebih besar gitu dibandingkan orang yang mungkin dia naik gunung mungkin dengan pesawat, dengan helikopter dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya yakinlah bahwasanya tatkala kita berlelah-lelah karena Allah, ya maka nanti ada saatnya kemudian kita mendapatkan ganjaran dari lelahnya kita itu. Tentunya apa? Ganjaran yang baik-baik itu pahala ataupun mungkin surga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu capek boleh, nyerah jangan teman-teman. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu dari saya. Apabila kelebihan teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni ihtimamikum wal istimaikum. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget ya materi kita pada malam hari ini. Yang tadinya tidak tahu, sekarang alhamdulillah tahu. Dan kesimpulan juga, dunia itu tempatnya capek. Tapi kita tidak boleh capek kita itu sia-sia. Gimana capek ya, biar tidak sia-sia, kita dengan menghafal Al-Quran dan sebagainya juga. Baik, Kak Wahid, untuk pertanyaan itu buat berapa orang ya? Kak Wahid. Afan, Kak Wahid buat gimana? Afan, Kak Wahid buat pertanyaan itu dibatasin tidak? Boleh, boleh. Ya kalau misalkan serasanya takut kemalaman boleh dibatasi. Kak Wafa. Saya baca atau dari Mas Moderator nih? Dari Ana aja Ustadz. Ya, dari Mas Moderator yang memilih. Oke, baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum paham nih tentang materi yang Kak Wahid sampaikan. Tadi boleh langsung bertanya ya, mau via on-cam boleh atau ada yang mau di kolom chat juga boleh banget Mas. Yang pertama kita pertanyaan dari Kak Linda Soleha. Silakan jika ingin bertanya. On cam nggak apa-apa, Ustaz. On mic, maaf. On mic bukan on cam ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat malam. Gini Ustaz, saya agak sedikit cerita, terus nanti saya kasih pertanyaan gitu karena agak panjang Ustaz, Afwan. Nah, saya kan sudah hampir 3 tahun ngerantau sambil kerja dan alhamdulillah sekarang sudah kuliah walaupun mau masuk semester 2. Nah, karena dengan pekerjaan saya dan aktivitas saya sehari-hari bekerja dan membagi waktu dengan kuliah, saya merasa bahwasanya iman saya itu benar-benar turun 3 tahun terakhir nih. Yang dulunya pas saya sebelum merantau itu saya sering puasa Senin Kamis, tahajud, duha, dan murojaah. Tapi ketika saya merantau dengan ibaratnya aktivitas duniawi saya semakin padat, itu mengakibatkan iman saya turun. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara mengembalikan iman ketika benar-benar ada di titik terendah seperti saya sekarang begitu Ustaz. Terima kasih atas
jawabannya nanti. Dan sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, pertanyaan dari Mbak Linda Soliha tadi ya. Mungkin karena kesibukannya, dia kemudian sekarang merasa bahwa imannya itu lagi turun-turunnya seperti itu ya. Ya, pertama buat Mbak Linda ini, pertama disyukuri dulu ya rasa itu. Masih ada rasa sadar gitu, masih ada rasa sadar bahwasanya imannya tuh turun. Karena banyak orang tuh sudah nggak ngerasa sadar gitu kan, mau dia imannya naik atau turun mereka nggak peduli gitu, mau seturun apapun separah apapun dia nggak peduli gitu ya. Itu karena bisa jadi karena apa, karena hati yang sudah mati ya. Hati mati itu karena apa, karena saking banyaknya dosa, karena saking banyaknya maksiat, kemudian hati itu tertutup dengan dosa-dosa itu, kemudian akhirnya nasihat-nasihat kebaikan sudah tidak mampu, sudah tidak mempan lagi gitu ya. Itu yang pertama harus disyukuri dulu, masih ada kesadaran gitu bahwasanya tuh iman tuh akhir-akhir ini tuh turun banget gitu, turun banget parah, bahkan mungkin sampai parah gitu, sampai yang tadinya mungkin rajin baca Quran kemudian sekarang udah mulai jarang, yang tadinya sholatnya tepat waktu mungkin sudah telat-telatan dan yang lain sebagainya seperti itu. Oke, ini adalah suatu wajar juga bahwasanya iman itu kan naik dan turun seperti itu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ya, jadi itu sudah rumus gitu ya. Iman kita akan naik itu dengan ketaatan. Maka pertama yang harus dilakukan adalah ya, yang pertama harus dilakukan tentunya bertobat dulu ya, bertobat ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya coba cari kegiatan atau aktivitas yang positif. Ya, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, sibukkan diri dengan hal-hal yang baik gitu ya. Ya, saya pernah di posisi itu, saya juga pernah gitu. Ya, udah di posisi imannya turun, kemudian apa ya, kayak nggak ada kegiatan atau boring gitu. Kemudian ya udah hidupnya monoton aja, cuma scroll dan lain-lain sebagainya gitu. Pernah di titik seperti itu. Kemudian saya berpikir gimana sih caranya biar waktuku itu bisa terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga apa? Sehingga kita tuh disibukkan dengan hal yang baik gitu ya. Kita disibukkan dengan ibadah, baik itu baca Quran, baik itu mungkin sharing, thalabul ilmi dan lain sebagainya, yang baik itu mungkin konten-konten kebaikan seperti itu. Ya, ketika kita sibuk dengan kebaikan itu, maka tidak ada lagi celah untuk kemudian kita berbuat maksiat, untuk berbuat maksiat, yang mana dari maksiat tersebut kan bisa menurunkan iman kita gitu ya. Jadi pertama bertaubat, kemudian yang kedua adalah sibukkan diri dengan kebermanfaatan, sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Bisa dengan thalabul ilmi itu tadi. Thalabul ilmi, cari majelis-majelis. Kalau saya dulu pas baru awal-awal hijrah gitu ya, saya tuh gimana caranya bisa menemukan tempat yang itu bisa menjadi seperti rumah gitu. Dan itu adalah majelis ilmu yang mungkin ada di masjid-masjid, kajian rutin seperti itu. Ya, coba kita duduk di situ. Meskipun kita belum senang gitu ya, kita paksakan duduk di situ. Pasti nanti akan ada rasa nyaman, ada rasa tenang seperti itu. Ya, sehingga tatkala kita sudah mendapatkan kenyamanan hati, ketenangan jiwa, ya ikut hadir di majelis ilmu, insya Allah ketika hati kita kemudian dari ilmu-ilmu tersebut menjadi lunak, kita akan mudah menerima nasihat-nasihat, baik itu secara lisan atau maupun tulisan, ya, sehingga kita tidak mudah berbuat maksiat, ya, dan kita semakin mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti itu. Karena bisa jadi kita malas melakukan ibadah, baik itu baca Quran, baik itu sholat sunnah, tahajud, sholat malam dan lain sebagainya. Bisa jadi ketidaknyamanan kita dalam melakukan ketaatan itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ibarat misalkan bagi orang yang penghafal Al-Quran seperti itu ya, dia sudah tidak mendapatkan kenikmatan untuk murojaah. Ya, bisa jadi apa? Karena ya dia sudah saking sering bermaksiat sehingga hatinya semakin kotor, sehingga ketika dia murojaah, ya, baru sebentar dia sudah merasa bosan, baru sebentar dia sudah ngerasa ngantuk, karena sudah nggak ngerasa nyaman gitu.
Karena apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Sesuatu yang baik, yang hak itu tidak bisa bercampur dengan sesuatu yang batil. Seperti itu. Jadi saran saya tadi, ya harus sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, yang bernilai ketaatan itu lebih baik seperti itu, ya. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa sering-sering berdoa. Ya, sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan iman, diberikan keistiqomahan selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu. Masya Allah banget. Gimana untuk Kak Linda? Udah puas belum dengan jawabannya? Satu lagi ada yang ketinggalan. Satu lagi berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah ini juga bisa menjadi wasilah, ya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tatkala kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya pasti mau nggak mau kita ke bawah nih dengan dia nih. Ya, kita berkumpul dengan orang-orang penghafal Al-Qur'an, pasti motivasi kita yang muncul adalah kita ingin menjadi penghafal Al-Qur'an. Ya, misalkan kita berkumpul dengan orang yang suka bergelimangan harta gitu. Misalkan dia suka menghambur-hamburkan duit buat nongki-nongki di kafe, buat menghabiskan uang hanya untuk mungkin beli baju yang bermerek dan untuk gaya-gayaan aja gitu ya. Ya. Pasti nanti motivasi kita, wah pengen jadi orang seperti itu gitu. Ya, jadi berusaha mencari circle yang baik, yang mencari teman-teman yang baik seperti itu. Jadi harapannya dari teman tersebut, ya mungkin kita yang tadinya belum baik, harapannya bisa ketularan baik lah seperti itu. Ya, ibarat sebagai perumpamanya itu kan, kalau misalkan kita berteman dengan penjual parfum gitu, paling nggak seminimal mungkin kita mendapatkan bau wanginya gitu lah ya, bau wanginya gitu ya, seminimal mungkin ya, syukur-syukur malah dapat parfumnya gitu, itu kan harapannya seperti itu. Jadi carilah circle yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu namanya. Syukurullah. Gimana Kak Linda? Udah puas belum dengan jawabannya? Alhamdulillah, wah semoga selalu istiqomah dalam ibadah. Amin. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Fira. Silakan jika ingin bertanya. Jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, pertanyaan yang sangat bagus, insyaallah ya. Jadi tadi bahwasanya banyak sekali orang yang bunuh diri itu mungkin dari kalangan intelektual justru gitu ya, yang mungkin dia memang sudah tahu gitu teori capek boleh nyerah jangan seperti itu. Tapi mungkin dalam pengaplikasiannya mungkin dia belum bisa gitu ya. Ya mungkin baik itu bisa jadi karena mindset tadi ya, mungkin mindsetnya berbeda gitu ya. Lalu bagaimana sih mindsetnya agar kita bukan hanya tahu teorinya saja ya, bahwasanya capek boleh nyerah jangan gitu. Apa sih mindsetnya yang harus kita tumbuhkan gitu. Ya, yang pertama tentunya ya yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya bunuh diri itu adalah sesuatu yang haram gitu. Sesuatu ini yang paling dasar sekali ya, bahwasanya bunuh diri itu nggak boleh gitu dalam Islam. Gitu. Jangankan bunuh diri, menyakiti diri sendiri aja ya itu nggak boleh gitu. Wala taqtulu anfusakum kata Allah ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 ya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ya. Itu. Jadi kita tuh menyakiti diri sendiri aja nggak sampai taraf membunuh gitu ya. Itu tuh sama Allah nggak boleh gitu ya. Sesuatu yang haram gitu. Ya. Karena teman-teman semuanya Allah itu menciptakan kita gitu ya. Menciptakan kita itu memberikan ilham kepada kita. Ketika menciptakan kita itu Allah memberikan ilham kepada kita. Ya, dalam surat Asy-Syams disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita mempunyai potensi untuk berbuat fujur atau berbuat takwa gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung orang yang dia mensucikan dirinya atau dia memilih untuk berbuat ketaatan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang dia lebih memilih untuk berbuat fujur, berbuat dosa. Ya, itu mindset yang kedua yang harus kita miliki, bahwasanya ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung hidup di dunia itu ya kita harus sibukkan diri kita untuk melakukan ketaatan, dan jangan kemudian kita melakukan maksiat-maksiat walaupun mungkin maksiat itu adalah maksiat yang kecil gitu ya, maksiat yang kecil seperti itu. Itu yang kedua. Apalagi kemudian kita melakukan maksiat-maksiat yang besar seperti zina, seperti itu, zina, pacaran ya, dan sebagainya. Itu pacaran itu kan adalah pintu zina gitu ya, pintu zina. Maka kemudian Allah SWT melarang wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati aja itu nggak boleh kata Allah, apalagi melakukan gitu ya, zina. Zinanya mata adalah dengan melihat, zinanya telinga dengan mendengar, zinanya mulut dengan berbicara, taksir dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingat balasan bagi orang-orang yang bunuh diri. Ingat balasan bagi orang-orang yang bunuh diri. Karena ya balasannya apa? Balasannya adalah neraka gitu. Dan nanti di akhirat kelak orang yang matinya bunuh diri, misalkan bunuh diri dengan loncat dari gedung, nanti siksanya di sana atau azabnya adalah dia akan disiksa dengan itu ya, bunuh diri, kemudian dihidupkan lagi, bunuh diri lagi, dihidupkan lagi, bunuh diri lagi ya, seperti itu ya. Itu siksaan di akhirat kelak gitu. Jadi siksaannya luar biasa, sangat pedih gitu ya bagi orang-orang yang dia bunuh diri gitu. Jadi harus ditanamkan dalam diri kita bahwasanya bunuh diri ya, ingat nanti di akhirat nanti saya akan disiksa dengan siksa yang berat ya, sebagaimana dia melakukan bunuh diri itu, seperti itu ya. Itu dan itu ya mindset yang harus kita tanamkan ya, bahwasanya bunuh diri adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang kedua ya, bahwasanya Allah itu memberikan ilham kepada kita untuk berbuat takwa dan fujur ya. Ketika kita ingin menjadi seorang yang beruntung, kita harus berbuat ketakwaan. Kemudian yang ketiga tadi adalah ingat dengan balasan atau hukuman bagi orang-orang yang bunuh diri.
ya dengan orang-orang yang bunuh diri, karena balasannya itu sangat pedih ya, siksanya sangat berat di akhirat kelak. Jadi pikir-pikir pikir-pikir lagi kalau mau bunuh diri, gitu, pikir-pikir lagi ya. Itu mungkin yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Jadi bunuh diri itu bukan solusi ya, justru bunuh diri itu adalah akan menambah masalah lain, akan menambah masalah, baik itu masalah buat diri kita yang mungkin nanti di akhirat, ataupun masalah bagi orang lain, bagi orang tua kita ya, bagi tetangga-tetangga kita, teman-teman kita gitu. Ya, itu akan menyusahkan juga gitu ya. Kalau misalkan bunuh diri itu bukan hanya diri kita yang rugi saja, tapi orang lain juga akan mendapatkan kerugian dari bunuh diri kita. Seperti itu ya. Itu mindset yang harus kita bangun dalam diri kita. Wallahu a'lam. Gimana Kak Vera? Kak Vera, udah puas belum dengan jawabannya? Afan Kawaid, untuk pertanyaan nih, kan ada 4 lagi nih, mau berapa lagi Kak? Kawaid, Afan Kawaid, untuk pertanyaan mau dibatasin tidak? Ya, saya manut ke teman-teman, coba tanya ke teman-teman kalau misalkan rasanya sudah terlalu larut atau mungkin ada yang mau beristirahat seperti itu, berarti kita cukupkan satu lagi, atau mungkin mau dijawab semua, tergantung teman-teman semua. Gimana teman-teman, mau lanjut apa mau dibatasin untuk pertanyaan? Dilanjutkan saja Bang Ami. Apakah Oke, atau seperti ini aja. Dilanjutin aja. Oh, kata Kak Zi 2 lagi aja mungkin. Oke, dua lagi tuh. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Lanjut. Kak Selaningsi, silakan jika bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada admin yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk bertanya pada malam hari ini di kajian yang Masya Allah berkah. Selamat malam Ustadz. Di sini saya ingin bertanya, mungkin saat kita berada di lingkungan pondok pesantren, tentunya circle pertemanan kita itu terjaga dan komunikasi antar lawan jenis itu mungkin dibatasi seperti itu. Akan tetapi, setelah memasuki dunia kuliah, menemukan berbagai circle pertemanan, karakter, dan lain-lain. Membatasi interaksi dengan lawan jenis, saat kita juga harus komunikasi untuk kegiatan kuliah, agar tidak menimbulkan fitnah dan ketertarikan sebelum halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini pertanyaan pernah saya tanyakan juga, insya Allah. Ya bagaimana ya tadi, kalau misalkan kita pesantren gitu kan otomatis circle-nya rata-rata pasti baik gitu ya, circle di pesantren yang baik gitu. Tapi kemudian ketika kita keluar, kita ini juga saya rasakan gitu ya, ketika saya keluar dari circle pesantren, ya karena saya hidupnya di SMP pesantren, SMA pesantren gitu ya. Kemudian ketika lulus, kemudian sekarang kuliah di UMS, universitas swasta gitu, universitas umum seperti itu ya. Itu sebelumnya juga saya ada kekhawatiran seperti itu. Aduh, nanti pasti kan karena kehidupannya bebas gitu ya, bebas gitu, bertemu dengan teman baik itu lawan jenis dan sebagainya seperti itu. Lalu bagaimana sih caranya biar kita tadi, apalagi tadi sebagian, biar nggak ketertarikan dengan yang belum halal seperti itu ya. Ya, ya sejatinya kita adalah makhluk yang sangat lemah gitu ya, apalagi masalah hati gitu, itu sangat lemah seperti itu ya. Lihat yang good looking dikit tertarik, lihat yang pinter dikit tertarik, itu memang sudah
fitrahnya manusia seperti dia. Fitrahnya manusia itu suka dengan lawan jenis. Dan itu juga harus syukuri juga ketika kita mempunyai fitrah itu ya. Jangan sampai kemudian kita lihat orang-orang yang seperti itu kemudian tidak ada muncul rasa ketertarikan gitu. Justru kadang ditanyakan, ini orang senang normal gak sih seperti itu. Tapi dalam Islam itu kan ada batasannya, ada batasan, kemudian ya ada syariat yang harus kita taati dan tidak boleh kita langgar seperti itu ya. Seperti berkhalwat misalkan ya. Jadi misalkan kita di luar nih, di lingkungan mahasiswa atau sekolah gitu yang mungkin lingkungannya bukan lingkungan pesantren gitu. Pertama adalah jaga interaksi gitu, jaga interaksi kita. Ya, jaga interaksi kita ya. Kita meminimalisir khalwat. Khalwat itu apa sih? Khalwat itu berdua-duaan atau bercampur baur dengan laki-laki perempuan, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Khalwat itu ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan seperti apa? Ya, yang diperbolehkan adalah khalwatnya suami istri gitu, laki-laki perempuan ya, yang dia sudah halal itu boleh. Tapi kalau misalkan yang belum halal, nah ini ada beberapa pendapat ya. Ada yang dia tegas tidak boleh gitu, tidak boleh seperti itu. Ada yang memperbolehkan dengan syarat misalkan kalau misalkan untuk kepentingan yang urgent, ya maka boleh. Tapi seininya saja sewajarnya saja gitu. Misalkan penting ya sudah, jangan kemudian lanjut basa-basi dan lain sebagainya seperti itu, yang membatasi pada hal-hal yang penting saja interaksinya seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ada di lingkungan yang mungkin di situ umum gitu ya, laki-laki dan perempuan seperti itu, atau mungkin di organisasi seperti itu yang mengharuskan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Mungkin kita bisa menjadi pelopor di situ ya, kita sampaikan keresahan kita, misalkan aduh ini gimana sih kalau misalkan laki-laki sama ikhwan akhwatnya kita bisa dikasih satir, dikasih pembatas gitu ya, untuk meminimalisir adanya fitnah seperti itu misalkan gitu. Bisa kita sampaikan seperti itu. Itu pun yang saya lakukan di sini gitu ya. Saya kadang merasa kayak kurang serk, kalau misalkan kurang serk justru tak sampaikan gitu. Gimana nih misalkan ikhwan akhwat dipisah gitu, misalkan dengan satir ya, paling nggak seminimal mungkin ya dipisah gitu, biar nggak langsung bercampur baur seperti itu. Karena kalau misalkan sudah bercampur baur itu kan semakin mudah untuk berkomunikasi, sehingga dari situ mungkin bisa yang namanya manusia dengan tadi yang sudah saya sebutkan adalah makhluk yang lemah hati, perihal hati seperti itu ya. Maka ya nanti yang ditakutkannya mungkin akan terjerumus ke dalam pacaran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi batasi interaksi, kemudian 2, sibukkan dengan ilmu ya. Ini rumusnya, jika kalian tidak ingin disibukkan dengan, atau jika kalian tidak disibukkan dengan ilmu, maka kalian akan disibukkan dengan rasa. Itu rumusnya ya. Jika kalian tidak ingin disibukkan dengan rasa, maka sibukkanlah diri dengan ilmu seperti itu. Bisa dengan sekarang kan udah ada gadget gitu ya, kita bisa sibukkan dengan thalabul ilmi lewat YouTube, itu bisa seperti itu, dengan thalabul, atau mungkin offline di masjid-masjid gitu. Pokoknya sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Jangan sampai kemudian kita mudah boring, mudah gabut gitu ya. Kalau udah gabut nanti pasti condongnya ke sana-sana gitu. Itu mungkin ya. Jadi batasi interaksi ya, yang secukupnya saja, sewajarnya saja, seperlunya saja. Kemudian yang kedua adalah sibukkan diri dengan ilmu. Oke. Mungkin itu dari saya. Wallahu a'lam. Masalah gimana Kak Umi Kaila Haryadi, sudah puas belum dengan jawabannya? Maaf Kak Salaningsi. Ya, terima kasih dapat saya pahami. Semoga bermanfaat buat saya. Amin. Mungkin ini pertanyaan untuk terakhir, yaitu pertanyaan dari Umi Kaila Haryadi. Silakan jika ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak.
Izin cerita dikit aja. Jadi saya itu latar belakangnya dibesarkan di dalam keluarga yang menganut dua agama, Islam dan juga Kristen. Dan jujur ini pertama kali saya untuk ikut kajian online seperti ini. Nah, karena saya di usia yang sekarang udah berpikir mau mendekatkan diri sama Islam. Dan pertanyaan saya sesederhana gimana sih cara untuk mengingatkan diri nih untuk menghindari maksiat, apakah lingkungan itu sepengaruh itu ya? Dan apalagi saat ini saya bekerja di industri kreatif, di mana sangat susah banget untuk menemukan orang-orang yang tepat untuk dijadikan teman hijrah bareng gitu loh. Dan apakah Allah bakal memaafkan dosa kita yang mungkin udah berulang-ulang di masa lalu, tapi kitanya tuh pengen tobat dan janji nggak ngulangin lagi gitu Kak. Kayaknya itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Insyaallah ya, luar biasa pertanyaan dari Umi Kaila. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah kepadanya. Istiqomahan ya. Tadi disebutkan bahwasanya ya lingkungan itu mau nggak mau atau secara tidak langsung memang sangat berpengaruh sekali gitu ya, sangat berpengaruh sekali dengan kita gitu. Sampai kemudian ada almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung dengan agama temannya gitu. Saking apa? Ini saking berpengaruhnya teman gitu, saking berpengaruhnya lingkungan, saking berpengaruhnya circle seperti itu. Lalu gimana sih kalau misalkan kita bekerja kayak tadi di industrial gitu, kemudian di situ kita susah mencari circle yang baik. Nah, ini justru menjadi tantangan buat kita ya, bagaimana kemudian kita yang menjadi pencetus, kita yang menjadi penggerak itu. Kita membuat circle seperti itu. Ya, kita membuat circle mungkin dari nggak usah langsung yang muluk-muluk, langsung yang berat gitu. Dari yang mudah-mudah aja dulu misalkan ya. Kalau saya dulu modelnya teman, kalau misalkan saya dapat kenalan orang baru gitu ya, cara saya mendekatkan dia itu adalah dengan saya ajak ke kajian. Saya ajak ke kajian. Pertama saya ajak dulu, ajak makan, kemudian ngobrol di situ, kemudian nanti juga sekali-kali ikut aku ngaji gitu, biar sekali-kali ada asupan hati gitu. Pokoknya sambil dengan bahasa yang ringan gitu, nggak usah muluk-muluk berat gitu ya. Ya sekali-kali ngaji lah, kita kayaknya udah jauh banget nih dari Allah nih. Biar ada nutrisi hati gitulah. Gitu diajak ngaji, kalau boleh ilmu bisa diajak ikut ngaji seperti ini online bisa. Ya harapannya apa? Karena kewajiban kita kan kata Allah, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ya, kewajiban kita itu hanya menyampaikan, menasehati. Masalah nanti dia menerima, masalah nanti dia kemudian mendapatkan hidayah atau bukan, itu bukan urusan kita. Ya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita tuh menasehati. Ya, itu. Jadi kita yang buat circle. Kalau bisa ya, kita usahakan kita yang buat circle. Kemudian kalau misalkan susah nih kita buat circle gitu ya, kita susah buat circle. Oke, mungkin bisa kita ya coba dengan diri kita terlebih dahulu ya. Kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu, fokus ke diri kita hijrah gitu ya. Ya, apalagi sekarang sudah banyak ya tadi saya sampaikan media sosial bisa. Pokoknya sekarang tuh kalau misalkan kita mau memaksimalkan media sosial untuk kebaikan, untuk kajian dan sebagainya, untuk hijrah itu sangat mudah sekali gitu. Tinggal bagaimana kita saja gitu. Apakah kemudian kita menggunakan untuk hal yang tidak bermanfaat atau mungkin justru kita menggunakan untuk hal yang bermanfaat itu. Bisa kemudian dari situ kita membuat plan ya. Sekarang kita aku pertama tuh belajar tentang akidah dulu, kuatin akidahnya, tauhid, kemudian fikih dan lain sebagainya. Yang seperti itu ya, harapannya apa dengan kemudian adanya ilmu yang sudah kita peroleh ya, kemudian kita amalkan dan kita tunjukkan gitu, kita langsung dakwahnya langsung dengan perilaku kita gitu, kita tunjukkan perilaku akhlak kita yang baik ya, karena terkadang dari situlah tuh orang tuh rasa kayak dia baik banget sih, aku pengen dia deh baik kayak dia gitu. Jadi orang tuh terkadang tertarik tertarik pengen jadiin dia sebagai contoh gitu. Karena apa? Karena mungkin sikapnya yang baik, karena mungkin dia mempunyai wibawa gitu. Dan wibawa itu bisa jadi karena ilmu yang dia punya gitu, ilmu yang dia punya kemudian sehingga membuatnya dia mempunyai karisma, mempunyai wibawa, sehingga tanpa kita mengajak pun orang-orang tuh bakalan kepo. Kamu sih gimana sih caranya biar bisa kayak kamu, bisa rajin sholat, biar rajin ngaji, biar rajin nuntut ilmu dan sebagainya gitu. Kita tunjukkan bisa langsung lewat aplikasi pengaplikasian langsung ilmu itu. Jadi kita tunjukkan akhlak
yang baik kita gitu, seperti itu ya. Itu kemudian gimana kalau misalkan kita sudah melakukan dosa berulang kali, kita sudah bertobat, ya tadi sudah saya sampaikan ya, ampunan Allah itu selalu terbuka bagi hambanya selama ya, selama tadi nyawa belum sampai kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari arah barat atau kiamat gitu ya, seperti itu. Jadi selama waktu itu masih ada kesempatan bertaubat, kemudian kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat terbuka lebar. Ya, jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, kata Allah. Wahai hamba-hambaku asrafu, yang berlebihan gitu. Allah itu sangat halus sekali ya, bukan wahai hamba-hambaku yang yang suka, yang bermaksiat, yang pendosa dan sebagainya. Tapi Allah dengan bahasa yang sangat halus, asrafu, yang berbuat berlebihan, yang berlebihan gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya teman-teman semuanya. Gitu. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Ya, itu kata Allah. Jadi ketika kita merasa melakukan suatu kemaksiatan, maka bersegeralah bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga disebutkan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Tsumma yatubuna min qarib. Ya, sesungguhnya taubat itu bagi orang-orang yang dia melakukan kejahatan mungkin karena kebodohan, karena dia belum tahu, kemudian tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan, innallaha la yusyriku ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Dosa syirik itu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesyirikan, adalah kedzaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Seperti itu. Selagi yang kita lakukan bukan menyekutukan Allah ya, peluang taubat itu, peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ya, jadi jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus bertobat. Ya, berbuat dosa bertobat, berbuat dosa bertobat, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya bisa jadi kemudian setelah kita bermaksiat, kemudian kita bertobat, taunya kemudian meninggal. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan lupa untuk berdoa juga, sering-sering berdoa, ya Allah, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah warzuqnal husnul khatimah. Memohon agar diberikan husnul khatimah, akhir yang baik. Ya. Innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Mau kita selama hidup di dunia ini baiknya minta ampun, baiknya masya Allah, tapi tatkala di akhir hidup kita mungkin kita menjadi orang yang tidak baik, atau kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita meninggal dalam kemaksiatan, ya, yang dihitung itu terakhir itu. Ya, innamal a'malu bil khawatim, akhirnya gitu. Berarti dia su'ul khatimah. Ya, tapi misalkan ada orang dia selama hidupnya berandalan misalkan, atau mungkin pokoknya sholat aja enggak dan lain sebagainya, kemudian ternyata di akhir hidupnya dia bertaubat, kemudian dia mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan, ya, maka dia husnul khatimah, dan orang yang husnul khatimah balasnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Masalah gimana Kak Umi untuk jawabannya? Udah puas belum? Iya, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama. Baik, karena acara sudah di ujung acara, sudah selesai. Masalah jazakallahu khairan Ustadz atas materi dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk kakaknya. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya. Dan untuk pertanyaan yang belum kejawab, mohon maaf banget ya. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi bersama Kak Wahid. Dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab membuat teman-teman lebih paham dengan akan materi kita malam hari ini. Dan jangan lupa ilmu yang kita peroleh malam hari ini harus kita diamalkan kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah tak terasa sudah di ujung acara, yaitu doa atau penutup. Dan alangkah baiknya untuk Kak Wahid yang memimpin doanya. Tafadhal Kak. Oke. Ya, dari sesi ini marilah kita
menundukkan kepala dan mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati penuh harap ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Kemudian Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melakukan berbagai amal kebaikan. Dan juga jangan lupa kita doakan selalu saudara-saudara kita di Palestina sana, ya di Gaza sana yang sampai hari ini masih dibombardir oleh para Zionis laknatullah alaih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan. Ya Allah Subhanahu wa taala segera berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنها سميع قريب مجيب الدعوات ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربنا وارزقنا الاستقامة وارزقنا الحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في سوريا في كل بلاد المسلمين يا رحمن اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وعذاب الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Insyaallah. Alhamdulillah selesai sudah kajian pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, khilaf serta dosa datangnya dari saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Saya Fahmi ataupun bisa dipanggil Ami peserta panitia, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.